Alhamdulillahi jazakumullahu khairah. Bapak Ibu para pendengar setia kaum muslimin, kita lanjutkan ke materi kajian kita. Kitabus Shalah. Sore hari ini halaman 68 baris kedua dari atas. Halaman 68 baris yang kedua dari atas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tarkul kunuti, meninggalkan kunut. Akhbarana Ishaq ibnu Ibrahim qala amba'ana Mu'adz ibnu Hisham qala hadatsani abi an Qatadah an Anasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qanata kunut siapa nabi syahron 1 bulan, di selama 1 bulan. Yad'u, mendoakan siapa nabi di dalam doa kunutnya itu, ala khayyin, atas desa, min ahya'il arabi, dari beberapa desa Arab. Kami ulangi. Ala hayyin, atas desa, maksudnya ala itu berat ya. Min ahya'il arabi, dari beberapa desa Arab. Seperti yang kemarin disebutkan dari Lin, Zakwan, Usayyah, nah itu. Tsumma tarokahu, kemudian meninggalkan siapa nabi pada kunut. Jadi setelah Nabi melaksanakan kunut selama 1 bulan, lalu kemudian Nabi meninggalkan kunut tersebut seterusnya, selamanya. Akhbarana Qutaibah an Khalafin wa huwa ibnu Khatiqah khalifata an Nabi Malik anna Asja'i an nabihi qala, berkata siapa abih itu bapak. Salat saya khalfa, di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falam yakunut, maka tidak kunut sapa nabi. Wasola itu, dan sholat saya khalfa Abi Bakrin, pada belakangnya Abu Bakar. Falam yakunut, maka tidak kunut siapa? Abu Bakar. Wasola itu, dan sholat saya khalfa Umar, di belakang Umar. Falam yakunut, maka tidak kunut siapa? Umar. Wasalla itu, dan sholat saya khalfa, di belakang Utsman ibna Utsman, pada Utsman. Falam yakunut, tidak kunut siapa? Utsman. Wasalla itu, dan sholat saya khalfa Aliin, di belakang Ali. Falam yakunut, maka tidak kunut siapa? Ali.
Tsumma kemudian bersabda siapa Nabi, Tsumma kemudian berkata, bukan Nabi ya, tapi ya Abih, ya bunayya wahai anak lakiku, inaha sesungguhnya kunut iku bid'atun bid'ah. Abih berkata, aku sholat di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi tidak kunut. Dan aku sholat lagi di belakang Abu Bakar, Umar juga sama, tidak membaca kunut. Dan saya sholat di belakang Utsman. Khalfa Utsman, di belakang Utsman, falam yaqnut, maka tidak kunut siapa? Utsman. Wa sholaitu khalfa Aliin, dan sholat aku di belakang Ali. Walam yakunut, tidak kunut siapa Ali. Tsumma qala, kemudian berkata siapa Ali, ya bunayya wahai anakku, inaha sesungguhnya kunut iku bid'atun bid'ah. Abih berkata, aku sholat di belakang Rasulullah, maka Rasulullah tidak melakukan kunut. Dan juga aku sholat di belakang Umar, di belakang Utsman, semuanya itu tidak ada yang kunut. Lalu kemudian dia berkata kepada salah satu putranya, sesungguhnya kunut itu adalah bid'ah atau tambahan. Ya, biar tambahan, kalau memang ada contoh dari Nabi ya boleh saja. Ya, kalau ada contoh dari Nabi ya bukan tambahan, memang demikian. Artinya tambahan itu yang tidak ada contoh atau tidak ada ucapan dari Rasulullah. Jadi dalam hadis ini lebih menguatkan lagi bahwa Rasulullah dan para sahabat pada saat itu beliau tidak melakukan kunut. Babu takbiri, babnya membaca takbir Allahu Akbar lis sujudi, untuk sujud. Membaca takbir untuk sujud. Akbarana Yahya ibnu Habib ibni Arabi qala dasana Hamad an Ghailata ibni Jadirin an Mutarifin qala sholaitu, salat saya, saya
Wa Imran dan Imran ibnu Hasin atau Husainin khalfa Ali bin Abi Thalib, di belakang Ali bin Abi Thalib. Fakana maka ada idza sajada ketika sujud, kabbaro membaca takbir, Allahu Akbar ya. Wa idza rafa'a ketika mengangkat ra'sahu kepalanya, bangun dari rukuk. Ya, kita ulang lagi. Fakana maka ada siapa Ali bin Abi Thalib idza sajada ketika sujud, siapa Ali kabbaro membaca takbir, Allahu Akbar. Ya. Wa idza rafa'a dan ketika mengangkat siapa Ali ra'sahu pada kepalanya, mengangkat kepala minas sujudi dari sujud, maksudnya bangun dari sujud juga membaca. Kabaro membaca takbir, Allahu Akbar. Wa idza nahadha dan ketika bangun sapa Nabi minar rakaataini dari 2 rakaat, maksudnya bangun dari tahiyat awal berdiri. Kabaro membaca takbir sapa Nabi, Allahu Akbar. Ya. Walama qadha ketika telah menyelesaikan siapa Nabi salatahu pada salatnya. Akhadha maka mengambil atau memegang siapa Imran biadi pada tangan saya. Faqala berkata siapa Imran, laqad dzakaroni niscaya sungguh mengingatkan engkau pada saya. Sungguh mengingatkan engkau pada saya, hadza pada ini salat. Salat yang baru saja kamu contohkan, kamu praktekkan sebagaimana yang dicontohkan Nabi. Nah, ini betul-betul kamu itu mengingatkan saya. Nah, Qala berkata siapa Imran, yakni menghendaki salat Muhammadin kepada salatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah saya melihat gerakan-gerakan di dalam salatmu itu benar-benar mengingatkan saya pada Rasulullah. Jadi Nabi ya persis seperti kamu itu. Jadi membaca takbir ya pada saat setiap gerakan-gerakan di dalam sholat itu. Jazakumullahu khairan. Satu lagi, babun bab ala kam atas berapakah as-sujudu sujud. Atas berapakah sujud, artinya sujud itu ada berapa anggota. Di saat kita sujud itu anggota badan kita itu ada berapa yang masuk dalam kategori sujud. Akhbarana Qutaibatu qala hadatsana Hammadun an Amrin an Tausin an Ibni Abbasin qala berkata Ibni Abbas, Umiro telah diperintah siapa Nabiyu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayas juda supaya mensujudkan sapa Nabi, ayas juda supaya mensujudkan ala sab'ati a'dhoin, ala sab'ati atas 7
a'dha'in anggota badan kita. Wala yakufa dan tidak mencegah apa sya'ruhu rambutnya Nabi, wala dan tidak mencegah thiyabahu pakaiannya Nabi. Ibnu Abbas berkata, Nabi diperintah agar mensujudkan 7 anggota badan. Jadi ketika Nabi sujud itu mensujudkan atau menempelkan 7 anggota badan. Adapun rambut dan pakaian itu tidak menjadi penghalang. Tidak menjadi penghalang sahnya sujud atau sholat. Jadi tetap boleh, tetap sah kalau memang ada alasan, ada uzur. Ya. Jadi mau sujud itu rambutnya panjang, tidak usah kemudian dipegangin biar jidatnya nempel, enggak kehalang sama rambut, enggak apa-apa. Nah, Nabi itu rambutnya juga gondrong atau panjang. Dan juga pakaian, ya, seperti sorban, seperti topi, ya, pas di jidatnya ketutup. Nah, ini juga tidak mencegah sujud, ya, tidak merusak di dalam sujud itu. Tafsiru penjelasan dalika demikian 7 anggota. Nah, dijelaskan 7 itu apa saja. Nah, Akhbarana Qutaibatu qala hatasana Bakru bin Aliin anil Hadi an Muhammad ibni Ibrahim an Amir bin Sa'din anin Nabi an ibni Abbas ibni Abdul Muttalib annahu sesungguhnya sami'a telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bersabda Nabi, idza sajada ketika sujud al-abdu hamba. Sajada maka sujud minhu dari hamba. Apa sab'atu arobin 7 anggota. Jadi 7 anggota badan ini ketika sujud harus nempel ke nempel pada saat sujud, ya. Ya, kalau pakai sajadah ya nempel sajadah, kalau enggak ya nempel di lantai. Nah, yang pertama wajhuhu, wajahnya, dihitung pertama wajah. Jadi wajah ini ya selingkaran wajah ini. Itu anggota wudhu. Kedua wakafahu, kedua telapak tangan. Nah, sudah 3. Warukbatahu, kedua lutut. 5. Kemudian wakodamahu, kedua tumitnya, pas 7. Ya, jadi 7 anggota ini ketika sujud harus nempel di tempat sujud, ya. Alhamdulillah jazakumullahu khairah. Demikian untuk kajian kita sore hari ini. Semoga selalu menambah manfaat dan menambah barokah. Jazakumullahu khairah.